Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Dan saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang yang lagi viral kemarin ya, yaitu tentang logo halal ya. Jadi sebagaimana teman-teman yang ketahui, di media sosial banyak sekali informasi-informasi tentang kontroversi ya terkait dengan logo halal ya. Ada di antaranya itu mereka menganggap bahwa logo halal ini tidak bisa terbaca. Ada yang mengatakan ini terlalu kejawa-jawaan gitu ya. Nah, kemudian ada yang menyebutkan bahwa ini tidak sesuai dengan kaidah dari Kufi ya, yang memang khotnya itu adalah sangat mendekati dengan khot Kufi gitu ya. Itu teman-teman ya. Kemudian ada yang juga yang menyebutkan ya bahwa bacanya itu bukan halal tapi halak gitu ya, halaka gitu ya. Ada yang menyebutkan malah bukan halal, bukan halaka, tapi ada yang menyebutkan haram gitu ya. Karena perspektif dalam melihat logo tersebut, kemudian cara membaca khot itu, akhirnya mereka berpikiran yang berbagai macam hal yang sudah kita ketahui bersama di media sosial. Nah, kali ini saya tidak akan menyalahkan semuanya yes, dan tidak akan mengkritik logo tersebut dengan hal yang tidak berdasar gitu ya, atau karena kebencian atau apa. Tetapi kita harus melihat dari perspektif desain grafis ya. Kemudian kita juga harus mencari informasi juga apakah sesuai dengan kaidah Kufi ya, yang khot bahasa Arab yang ada gitu. Dan kemarin saya juga sudah mencoba bikin ya logo dengan khot Kufi ya, Kufi Murabba ya, yang itu ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, teman-teman, langsung saja kita lihat ya, sebelum kita mengkritik ya, atau bukan hanya mengkritik, memahami ya desain, atau sebelum kita protes ya. Sebelum kita protes terhadap sesuatu, kita harus belajar dulu latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, dan bukan terjadi ya di desain ya, latar belakang dari desain tersebut itu harus kita pelajari, karena kita harus juga menghargai setiap karya ya. Saya rasa setiap desainer yang saat diminta untuk membuat logo halal gitu ya, apalagi untuk Indonesia, bagi seorang muslim juga, itu pasti akan sangat punya keinginan ya, karena itu akan bermanfaat terus menerus gitu kan ya. Dan saya sendiri juga, wah ini kalau saya yang dapat ya syukur alhamdulillah ya, menjadi jariah saya ya. Selain mendapatkan materi, juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Sehingga kita harus melihat, menghargai karya tersebut, dan kita harus tahu latar belakangnya seperti apa. Oke, langsung saja kita melihat logo dari perspektif yang bikin logo ya. Kita langsung masuk ke ini dari Kementerian Agama ya, langsung saja. Nah, teman-teman, ini adalah filosofi ya, label halal Indonesia ya. Label halal Indonesia secara filosofi itu mengadaptasi nilai keindonesiaan ya. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik dan berkarakter kuat, dan merepresentasikan Indonesia. Nah, merepresentasikan Indonesia ya. Jadi teman-teman juga sudah bisa lihat di situ, bisa baca ya. Kemudian bentuk label halal Indonesia terdiri dari atas dua objek, yaitu bentuk gunungan dan motif surjan atau lurik ya. Motif gunungan sendiri ini punya filosofi ya, berbentuk limas lancip ya, atas ya, melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu, semakin tua usia. Manusia harus semakin mengerucut, semakin dekat dengan Sang Pencipta. Ini ya. Karena memang dalam filosofi wayang di Jawa itu memang sangat sangat kental dengan nilai Islam ya. Kemudian berikutnya
maksudnya wayang ini ya yang sudah dimodifikasi oleh Sunan Kalijogo itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surjan. Nah, ini atau lurik ya. Jadi ada pakaian adat Jawa yang itu dan itu kalau nggak salah itu pakaiannya orang-orang keraton ya mungkin ya pada saat itu ya. Yang itu disebut dengan surjan ya. Surjan juga disebut sebagai pakaian takwa ya. Oleh karena itu dalam pakaian itu terkandung makna-makna filosofi yang cukup dalam ya. Di antaranya bagian leher baju surjan memiliki 3 pasang atau 6 biji kancing yang semuanya itu menggambarkan rukun iman gitu ya. Nah, ini logonya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Diambil dari surjan itu garis ke atas itu 6 ya. Kemudian selain itu motif surjan atau lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas. Hal itu sejalan dengan fungsi halal Indonesia untuk memberi kepastian atau jaminan produk halal di Indonesia. Nah, ini ya. Kalau di logonya mungkin ada yang bengkok ya. Enggak, tapi ini emang filosofi surjan itu seperti itu, pakaian takwa gitu ya. Oke teman-teman, dari sini kita bisa melihat sebenarnya sangat bagus ya, sangat bagus. Tapi memang ada beberapa kontradiktif mungkin ya, yang itu memang ada kritik terkait logo ini terlalu terlalu Java sentris ya, terlalu sangat Jawa banget gitu ya. Jadi mungkin di beberapa daerah mungkin akan berpikir wah ini Indonesia itu kok di Jawa saja gitu ya. Bahkan ada yang kemarin salah satu desainer di Indonesia itu membuat logo halal ini dari berbagai versi ya, dan itu sangat kreatif sekali ya. Oke teman-teman, seperti ini yang kita ketahui bagaimana filosofi dari logo halal. Nah, kemudian bagaimana apakah ada yang salah dari logo ini? Mungkin dari perspektif bahasa Arab ya, terkait dengan kufi ya, yaitu hot kufinya ini kemungkinan ada problem ya, ada masalah ya, karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah hot kufi ya, kufi murabbah ya. Nah, ini saya sudah masukkan sebuah kritik ya dari Kufitarium ya. Di sini yang fokusnya adalah kufi murabbah. Jadi ini bukan kita jelek atau salah semua, enggak ya. Kita hanya harus memang ini adalah pelajaran penting bagi seorang desainer. Saya sendiri kemarin juga sempat disalahkan beberapa subscriber ya, karena basicnya itu saya keliru nulis ya. Teman-teman bisa lihat di kolom komentar di kufi logo kufi itu ya yang saya bikin. Itu saya dikasih masukan bahwa basic kufi saya itu yang saya bikin pertama itu keliru gitu ya, dan saya mengakui memang keliru ya teman-teman. Nah, karena itu kita mengambil dari yang ahli ya. Di sini logo halal terkini dari perspektif kufi murabbah. Kita baca aja ya. Logo halal terkini. Logo di atas merupakan tanda halal resmi yang disematkan pada kemasan suatu produk ya. Untuk dijamin kehalalannya. Mohon maaf ini ya, ini ada komentar-komentar dari netizen ya. Kemudian apa hubungannya dengan kufi murabbah? Nah, penerusan Google Image dengan kata kunci kufi murabbah ini kita nanti pasti akan ketemu seperti ini ya. Sekilas logo ini sangat mirip dengan jenis kaligrafi kufi murabbah karena memenuhi kriteria sebagai berikut. Bentuknya didominasi oleh pola-pola geometris, memiliki alur pembacaan jarum jam, tidak menggunakan bentuk lengkung kecuali variasi, tidak menggunakan harokat dan titik, jarak huruf sama dengan ukuran huruf. Nah, ini kufi murabbah ya, salah satu kriterianya ya. Dan logo halal karena masuk dalam kriteria ini sehingga dianggap sangat mirip dengan kufi murabbah. Kemudian selanjutnya apa syarat kaligrafi kufi murabbah yang benar ya gitu ya. Syarat karya kufi murabbah dikatakan benar apabila ya adalah mengutamakan keterbacaan. Jadi memang harus tetap mudah untuk dibaca ya. Variasi tidak menurunkan kualitas keterbacaan. Flow baik dan benar.
Nah, kemudian seluruh huruf memenuhi sifat dan tidak ada ambigu. Oke, seperti itu ya. Kemarin kita sudah bahas. Apakah kufi murabbah bisa dieksplorasi? Tentu bisa dieksplorasi ya. Susunan lafaz Allah ini ya, sumber aiki kufitarium itu ya. Ini bisa seperti ini ya. Bentuknya tidak harus kotak. Kemudian ini ada yang bentuk teriji, ini ada yang bentuk segitiga ya. Kemudian ini juga ada yang lengkung ya. Bisa lengkung seperti ini ya. Susunan free flow sumber aiki kufitarium ya. Dengan syarat tidak melanggar 4 syarat tadi ya. Jadi bisa divariasi agar dengan syarat tidak melanggar yang lain gitu ya. Kemudian lakukan ini untuk mengetahui sifat huruf. Nah, ini mewarnai per huruf untuk mengetahui sifat dan karakter huruf. Contoh nama Muhammad Ali Zainal Abidin ya. Ini kalau kita ingin membaca kufi murabbah ya dalam bentuk seperti ini, square ini ya. Ini kita harus buat per kata ya, yang itu per huruf ya, itu dikasih warna yang berbeda sehingga kita bisa membacanya ya, mudah untuk membacanya. Oke, selanjutnya mari kita coba logo halal yang baru. Ini kita coba dilihat. Nah, ini sudah dikasih warna yang berbeda ya, ha, lam, lam alif, kemudian lam ya. Huruf H yang merupakan huruf awal dalam tulisan halal dimulai dari sudut pembacaan berbeda. Ini bagian dari flow bacaan. Huruf lalu lam alif di huruf selanjutnya. Huruf ketiga yang seharusnya lam tetapi secara bentuk lebih menyerupai huruf kaf dan alif. Nah ini ya. Ini ada logo H, lam, ini lam alif ya. Memang benar seperti ini. Kemudian nah ini mestinya lam. Tapi karena ada ininya ya, ada bentuknya seperti ini, kemudian ditambahi dengan garis seperti ini membentuk sebuah dua huruf ya. Kaf dan alif ya, di sini koreksinya. Tulisan halal berubah menjadi halakah ya. Akibatnya modifikasi huruf lam yang kurang memperhatikan sifat dan huruf tersebut ya. Ini dari segi kufi murabbah ini kesalahan fatal ya, karena akan merubah kata. Nah, gimana cara mendesain kufi murabbah yang benar? Nah, ini kita kemarin sudah sempat kita bahas ya. Siapkan teks Arab yang ingin didesain, kemudian ini buat dahulu dalam bentuk free flow ya, linear ya. Nah, ini basicnya seperti ini. Kemudian bentuk dalam square dengan memperhatikan 4 kaidah tersebut. Oke. Selanjutnya, nah, terus alternatifnya gimana? Nah, ini ada sebuah modifikasi ya. Dari kufitarium ini ya. Caranya adalah dengan melanjutkan huruf lam akhir ya, dengan memodifikasi ya huruf lamnya seperti ini ya. Kita sudah lihat ya, seperti ini. Tetapi ini akan menghilangkan makna dari ini ya, karena ada ininya ya, garis tambahan jadi 7 ya. Jadi ini tidak sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh logo awal ya, karena ini yang sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah rukun iman. Kalau ini 7 juga jadi belum rukun iman. Ini ada modifikasi seperti ini, tapi ini agak kurang tepat ya, mungkin karena kita tahu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, huruf lam akhir itu bisa seperti ini, tapi tidak boleh sampai menyamai garis atas ini ya, kalau nggak salah ya. Dan bisa dilengkungkan seperti ini atau seperti ini. Tapi kalau sudah lengkung seperti ini nanti nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan filosofi utamanya ya. Filosofi utamanya. Jadi mungkin susah ya teman-teman ya untuk merevisi seperti ini juga. Mungkin harus diganti ininya, konsep awalnya ya, yang seperti gunungan, kemudian surjan gitu. Mungkin ada sedikit perubahan ya, yang mungkin tidak menjadi 6 garis yang harus ada gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini adalah dari kufitarium ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kufitarium ya. Oke. Sebenarnya logo ini kalau kita perhatikan ya, logo yang dipakai untuk brand ya. Jadi sebuah perusahaan ya.
Jadi menurut sebagian desainer ya, kita merasa bahwa ini kurang sesuai ya, kurang sesuai dengan yang dipakai untuk logo halal, karena logo halal itu kan sebenarnya dia seperti label ya, seperti label yang itu ditaruh di sebuah kemasan gitu ya. Sama seperti kalau kita lihat logo halal sebelumnya itu bentuknya emblem ya, bentuknya badge ya. Logonya itu tidak terpisah dari teksnya ya, karena untuk sebuah untuk ditempelkan ya istilahnya itu ya, sebagai tanda halal itu biasanya bentuknya badge ya. Kita mungkin lihat ini ya, diskon berapa kayak gitu ya, logo-logo kayak seperti itu, kemudian garansi 100%, nah kayak gitu. Nah ini mestinya logonya itu modelnya seperti itu badge ya, atau sehingga ya, dia tidak bisa terpisahkan dengan yang lain. Nah, kalaupun terpisahkan maka hurufnya ini harus benar-benar jelas terbaca ya teman-teman ya, halal gitu ya, tapi kan bukan halal Indonesia ya. Jadi karena itu mungkin ada koreksi juga ya, bahwa logo ini harusnya tidak menggunakan logo yang dengan karakter seperti ini ya, yang kita sendiri sering sebut pictorial mark ya, yaitu logonya ini, tandanya ini bisa dilepas dari teksnya. Oke teman-teman, seperti itu mungkin sedikit gambaran ya dari saya ya terkait logo halal yang baru, dan bagaimana apakah kita bisa membuat desain logo halal ya menggunakan kufi murabba. Nah kemarin saya juga saya mencoba untuk membuat sebuah logo halal gitu ya, dan ini bukan logo halal alternatif ya. dan kita juga harus memahami bersama bahwa untuk membuat logo seperti ini ya, logo halal, kita harus apresiasi semua desainernya, tapi juga harus desainer itu harus mengetahui kaidahnya ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman ya dalam membuatnya. Saya tidak akan mengkritiki terkait dengan fungsi dan yang lainnya ya, atau ada nilai politik yang lain juga. Apakah kenapa harus seperti ini? Ada juga yang menyebutkan bahwa kenapa kok ini harus Indonesia, harus bentuknya gunungan wayang, apakah menandakan wayang itu halal kayak seperti itu ya. Kemarin ada yang sebutkan seperti itu. Ada yang menyebutkan bahwa wah ini wayang Arab ini, nah ada yang juga seperti itu ya. Nah ini kita nggak bahas di situ, kita hanya membahas perkara desainnya saja ya, karena memang ini kontennya adalah konten desain teman-teman ya. Oke, kita coba, saya kemarin nyoba ya, untuk basicnya itu sebenarnya mirip ini ya, tapi di sini bisa dihilangkan ya teman-teman ya. Jadi flow-nya ya, yang pertama itu seperti ini bisa teman-teman. Nah ini sudah cukup ya. Lalu ditambahi ini juga bisa. Nah seperti ini juga bisa. Ini adalah basic basic dari halalnya sendiri ya. Kemudian agar lebih serasi ya, terlihat estetika dan artistiknya muncul, yaitu kita bikin seimbang ya, karena memang kufi murabbah itu cenderung ke geometrik, yang itu hitungannya itu seimbang kayak gitu ya, terlihat baik ya. Kemudian selanjutnya kalau kita bikin square ya, kita bikin kotak, itu akan bentuk seperti ini teman-teman ya. Ini logo halal, dan mungkin ini agak sulit untuk dibaca ya teman-teman, daripada yang ini. Menurut saya yang ini yang mungkin bisa dibaca. Kemudian selanjutnya kalau kita masukkan ke huruf tebal tipisnya ya, kita ambil yang ini. Nah kita copy di sini, ini membentuk seperti ini teman-teman. Nah ini masih bisa kebaca ya teman-teman ya, halal gitu masih kebaca. Kalau ini agak sulit ya, mungkin harus karena ini ada flow yang kosong ya, tapi masih bisa dikatakan boleh ya, di sini. Oke, selanjutnya kemudian kita masuk ke ini ya, Illustrator. Nah kemudian saya kasih variasi di sini. Ini membuat kemudian kita masukkan halal Indonesia itu di dalam logo teman-teman ya, di dalam logo.
sehingga ini bentuknya bukan pictorial mark ya, jadi benar-benar emblem ya nanti ya, bentuknya seperti badge gitu ya, yang itu nanti bisa dimasukkan ke setiap kemasan ya. Dan untuk memasukkan ke kemasan mungkin bisa ditambah outline atau yang lain yang itu bisa mudah terbaca dan tidak dipengaruhi oleh warna maupun tekstur dari tekstur dari background ya di sebuah kemasan tersebut ya. Nah, ini logo Halal Indonesia karena ini sebenarnya ini adalah konsep ya yang menurut saya bisa masuk gitu ya. Karena ini menggunakan kufi murabah, sehingga ini kita sendirikan ya, kita tidak saya sendiri kurang bisa untuk membuat variasi dari huruf ini ya, sehingga saya tambahkan saja satu hal ya yang itu terpisah dari kaligrafinya, yaitu di sini saya anggap seperti kubah ya. Nah, ini pintu masjidnya, pintu masjid ya, pintu dan kubah masjid. Kemudian rukun Islam karena tidak bisa masuk ke 6 pilar ya, sehingga saya masukkan ini 5 ya, 5. Nah, 5 itu apa? 5 itu ya mungkin rukun Islam ya. Mungkin kalau di Indonesia ada 5 itu masuk, teman-teman pasti paham ya. Itu juga udah masuk ke sana ya, Halal Indonesia ya. Ini ya teman-teman ya, menurut saya kalau apakah masih bisa terbaca, bisa. Dan ini sebenarnya banyak hal teman-teman ya, filosofi yang masuk di sini, tapi cukup ini saja yang mewakili. Dan ini insya Allah bisa juga, menurut saya bisa masuk ke semua suku ya, karena semua suku itu juga pasti akan berpikir masjid, pintu masjid, nah itu juga masuk. Termasuk ini adalah pintu ya, pintu untuk yang makanan itu adalah salah satu pintu ya, masuk ke dalam tubuh kita ya. Maka makanan itu harus baik ya, sesuai dengan filosofi yang diinginkan oleh Depak tadi ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, setelah ini ya, saya coba juga untuk memasukkannya ke Yandex dan juga Google Image. Apakah Yandex dan Google Image ini juga ada ya logo yang sama dengan apa yang saya bikin. Nah, ternyata kalau untuk konsep desainnya itu ada ya, karena ini kubah dan pintu masjid sangat umum ya, ini ada. Tapi kalau bentuknya dan kaligrafinya tidak ada teman-teman ya, tidak ada yang pasti. Ini juga ada ya, sahabat KMI itu juga ada, di Rusia juga masih banyak juga ya karakter-karakter seperti itu. Dan ini bisa di Yandex, ini bisa kita lihat, nah seperti ini ya, macam-macamnya. Jadi konsepnya masih kemungkinan juga bisa diterima ke internasional ya. Sangat diterima ya mungkin ya, karena ini adalah kubah dan juga masjid ya. Oke, selanjutnya kita coba di Google Image juga sama, ternyata tidak ada ya teman-teman ya. Kalau segi konsepnya mungkin ada ya, inspirasi bentuknya ya mungkin ada yang sama, tetapi kalau secara visualnya sangat tidak ada ya, tidak ada. Dan memang dalam buat logo itu kita harus perhatikan beberapa hal ya, terutama apabila itu masuk ke dalam kategori hot ya, karena memang dalam kategori hot bahasa Arab itu tidak mudah ya, harus mengikuti kaidahnya juga. Kemudian memang di dalam logo itu ada kita bisa berkreasi dengan semampu kita ya, sesuka kita ya, tapi juga ada batasannya ya teman-teman ya. Ada pemakaian logo itu jangan sampai keliru, logo perusahaan dipakai untuk logo yang fungsinya nanti sebagai emblem atau badge di sebuah produk ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita saling mengingatkan ya, dan mudah-mudahan desainer yang membuat logo halal ini bukan menjadi pesimis ya, bukan menjadi pesimis karena banyak kritik dari para desainer, tapi menjadikan dia semakin antusias ya, antusias untuk belajar, bukan belajar yang antusias untuk memahami desain yang menggunakan hot
merubah itu seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih telah menyaksikan konten saya kali ini, dan mudah-mudahan teman di sana dalam kondisi yang baik dan berbahagia, dan tetap jaga kesehatan dalam kondisi ini. Dan salam dari kami, Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.